A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin dimanapun kita berada, wabil khusus kelas 10 SMA Plus Al-Aqsa Jatinangor. Pertemuan kali ini kita akan membahas hadis pertama sampai ke 6, tapi pada video kali ini akan hadis nomor 1, 2, dan 3 saja, karena 6 hadis pertama pada bab zikir dan doa Kitabul Jami Bulughul Maram itu tidak dibuatkan videonya karena melakukan tatap muka langsung dengan Google Meet dengan para santri. Maka untuk kepentingan publikasi dan permintaan jamaah pula, juga ada permintaan santri, orang tua santri yang ingin melihat kajian ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab dzikri wa doa, bab tentang zikir dan doa. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Kata Nabi, Allah berfirman, Allah berkata. Jadi ini hadis qudsi. Allah berkata di dalam hadis Nabi, aku, kata Allah, ana ma'a abdi, aku dengan hambaku, madzakaroni, yang berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatahu, yang kedua bibirnya itu bergerak. Jadi diucapkan, dilafadkan. Aku bersama hambaku yang ketika berzikir bibirnya bergerak, bibirnya mengeluarkan suara. Jadi sebaik-baiknya zikir karena ingin diakui oleh Allah, ingin dekat dengan Allah, maka gerakan bibir kita, lafadkan zikir yang akan kita lafadkan. Apa bacaan zikirnya? Sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Jadi ini keutamaan menggerakkan bibir, atau dalam artian melafadkan zikir atau mensuarakan zikir. Hadis nomor 2, wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma amila banu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amalan dari Ibnu Adam yang bisa dikerjakan, yang bisa menyelamatkan, menyelamatkannya lahu, min adzabillah, dari siksa Allah, dari azab Allah, min dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi pada hakikatnya setiap segala aspek kehidupan kita seharusnya adalah zikir kepada Allah. Kalau kita senantiasa berzikir setiap detik kepada Allah dengan mengingat Allah, karena zikrun adalah mengingat pada hakikatnya. Jadi zikir adalah mengingat Allah, baik dengan lafad-lafad ataupun dengan hanya ingatan. Itu sudah masuk pada kategori zikir. Jadi yang akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah zikir itu sendiri. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasanin. Jadi ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani, dan sanad hadis ini hasan. Di bawah sahih itu hasan. Yang ketiga, hadis terakhir pada video kali ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikat wa ghasyiyatuhumul rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini Muslim, ditakhrij oleh Imam Muslim dan sahih. Majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi,
tidaklah di dalam satu majelis itu suatu kaum berkumpul yadhkurunallah, kemudian berzikir kepada Allah di dalam majelis itu, illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat-malaikatnya Allah akan ikut dikelilingi majelis itu oleh malaikatnya Allah, bahkan ikut di dalam majelis itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan majelis yang berzikir kepada Allah mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut, akan mengingat mereka yang ada di dalam majelis zikir itu, fi man 'indahu, dan orang-orang yang ada di dekatnya. Meskipun orang tua kita tidak ikut di dalam majelis itu, tapi kita ada di dalam majelis itu, kemudian majelis itu ada zikir kepada Allah, maka orang tua kita pun yang tidak ikut di dalam majelis itu akan diingat, akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ketiga ini adalah keutamaan untuk kita senantiasa berzikir di dalam suatu majelis. Keutamaannya yang pertama, akan dikelilingi malaikatnya Allah, yang kedua akan diliputi oleh rahmatnya Allah, dan yang ketiga akan disebut, akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala juga orang-orang terdekat kita. Jadi perbanyaklah kita ke majelis-majelis ilmu, yang mana di majelis ilmu itu ada zikir kepada Allahnya. Hadirin dimanapun kita berada, wabil khusus kelas 10 SMA Plus Al-Aqsa Jatinangor, itu saja 3 hadis yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.